Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muazzabiyu Hizbullah. Di dalam video ini saya akan menjelaskan dan juga menganalisis persoalan di era modernisasi yang berkaitan dengan agama Islam. Persoalan di era modern yang berkaitan dengan agama Islam itu mencakup berbagai aspek, yaitu di bidang sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa persoalan yang saya rangkum yang dihadapi umat Islam di era sekarang ini. Yang pertama yaitu ada radikalisme dan juga ekstremisme, yaitu adalah salah satu masalah paling menonjol di era modern, yaitu dengan munculnya gerakan radikal dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama. Hal ini seringkali menimbulkan stereotip negatif terhadap Islam dan memperburuk citra umat Islam yang ada di dunia. Faktor penyebabnya yaitu antara lain ketidakadilan sosial, politik, kemiskinan, serta salah tafsir terhadap ajaran agama. Yang kedua adalah sekularisme dan juga modernitas. Konsep sekularisme adalah memisahkan agama dari kehidupan publik dan pemerintahan, dan itu bisa menyebabkan atau menciptakan konflik dengan pandangan Islam. Secara tradisional mengintegrasikan agama dengan seluruh aspek kehidupan. Solusinya adalah yaitu dengan cara kita harus membangun nilai-nilai dan ajaran Islam di dalam kemodernan ini, seperti yang dicontohkan oleh ilmuwan dan juga cendekiawan muslim di masa lalu, yaitu kita dapat menyeimbangkan keseimbangan antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Yang ketiga adalah hak perempuan dalam Islam. Hak perempuan dalam Islam seringkali menjadi topik yang diperdebatkan di tingkat global, nasional maupun internasional, terutama terkait dengan pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan publik, yang dimana selalu perempuan itu selalu berada di kerugian. Beberapa pihak menganggap bahwa hak-hak perempuan di dunia muslim itu terabaikan, meskipun dalam ajaran Islam sendiri perempuan itu sudah dimuliakan. Yang keempat adalah Islamofobia dan juga stereotip. Di banyak negara barat, Islam seringkali dikaitkan dengan kekerasan, terorisme, dan intoleransi yang menimbulkan gelombang Islamofobia. Hal ini mempersulit umat Islam untuk berinteraksi secara positif di lingkungan yang lebih luas. Dampaknya yang terjadi akibat Islamofobia ini adalah menciptakan diskriminasi, marginalisasi, dan hambatan terhadap hubungan sosial, terutama bagi komunitas muslim minoritas di negara-negara non-muslim. Yang kelima adalah teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi, khususnya media sosial, menghadirkan tantangan baru bagi umat Islam. Di satu sisi, teknologi memungkinkan penyebaran ajaran agama secara lebih luas. Namun di sisi lain, muncul juga tantangan berupa penyebaran informasi yang salah, fitnah, atau provokasi yang bisa memicu konflik. Penyebaran ideologi ekstrim melalui internet dan juga media sosial juga menjadi masalah serius yang dapat meradikalisasi individu atau kelompok tanpa kontrol yang memadai. Solusinya yang bisa kita berikan di sini adalah pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memperkuat dakwah yang inklusif dan mendidik, serta meningkatkan literasi digital umat agar mampu memilah informasi yang benar dari yang salah. Yang keenam adalah ekonomi syariah dan keuangan Islam. Perkembangan sistem ekonomi dan keuangan syariah menjadi alternatif bagi sistem kapitalisme, tetapi masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam penerapan di negara-negara non-muslim dan dalam meningkatkan daya saing global. Solusinya diperlukan kolaborasi lebih lanjut antara agama negara muslim dan non-muslim untuk mengembangkan sistem ekonomi syariah lebih inklusif dan efektif, dan tetap menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan. Yang terakhir yaitu pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam di era modern seringkali dianggap tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di beberapa tempat, kurikulum pendidikan agama masih terlalu fokus pada aspek tradisional tanpa cukup memperhatikan kebutuhan zaman. Solusinya adalah pendidikan Islam perlu direformasi untuk memasukkan materi pelajaran kontemporer seperti sains, teknologi, literasi digital tanpa meninggalkan nilai-nilai inti agama. Pendidikan Islam ini penting, ya. Karena dengan pendidikan Islam itu kita bisa menjauhi dari hal-hal yang menyebabkan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pendidikan Islam yang baik dimulai dari usia dini, itu bisa menjadikan pribadi kita yang lebih taat kepada Allah, lebih takut kepada Allah akan semua hal yang kita perbuat.
Jadi secara keseluruhan, umat Islam di era modern menghadapi tantangan yang kompleks dalam mempertahankan identitas agama di tengah harus globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial yang cepat. Persoalan-persoalan ini membutuhkan pendekatan inklusif, adaptif, berbasis dialog untuk mencapai solusi yang efektif. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan di dalam penyampaian videonya. Saya akhiri. Terima kasih dan syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.